Semuanya dalam keadaan sehat dong. Senyumnya mana? Halo, senyumnya yang manis, kasih sayang sama Ibu Pendeta dong. Ayo, senyumnya mana? Ayo, duduk rapi-rapi. Sudah? Kita mau datang kepada Tuhan, sudah siap? Sudah? Oke. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan dengan pujian. Mari masuk. Undang Roh Kudus untuk menyertai hidup kita, tinggal di dalam hati kita. Mari kita masuk di dalam pujian kepada Tuhan. Mari masuk. Berkati ibadah kami ya Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita lanjut. Nah, adik-adik, siapa ya yang suka berdosa dengan tangan kita? Ada enggak ya? Untuk apa? Tangannya nggak bisa untuk berbuat dosa. Siapa yang bilang? Bisa dong. Kalau sudah pukul, berdosa dan tangannya. Berdosa dan tangannya. Dosa. Nah, jadi hari ini kita mau nyanyi. Hati-hati gunakan tubuhmu. Apa aja? Tangan, kaki, telinga, mulut, hidung. Semuanya nggak boleh untuk berbuat dosa, tapi untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, karena Bapa di surga melihat loh ya. Oke, kita nyanyi hati-hati gunakan tubuhmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu.
bahwasanya kita harus hati-hati menggunakan tubuh kita, karena tubuh kita hanya untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang kita menyanyi dengan mata kita juga, kita memandang semua ciptaan Tuhan, keindahan yang sudah Tuhan beri, kebesaran yang sudah Tuhan beri. Nah, dengan mata kita memandang, mau mensyukuri berkatnya Tuhan. Yuk kita nyanyi Bila Mata Memandang. Bila mata memandang pada langit yang biru, buatan jari tanganmu sejuk menaungiku. Bila mata tertuju pada bulan dan bintang yang telah kau tempatkan di tengah kegelapan, siapakah manusia? Siapakah aku ini hingga kau mengingat dan mengasihi kami? Siapakah manusia? Siapakah aku ini hingga kasihmu setia selalu? Sekali lagi ya, bila mata memandang. Bila mata memandang pada langit yang biru, buatan jari tanganmu sejuk menaungiku. Bila mata tertuju pada bulan dan bintang yang telah kau tempatkan di tengah kegelapan, siapakah manusia? Siapakah aku ini hingga kau mengingat dan mengasihi kami? Siapakah manusia? Siapakah aku ini hingga kasihmu setia selalu? Oke, udah capek belum? Belum. Kakak, udah capek belum? Belum. Oke, adik-adik, siapa di sini yang suka ngeluh kulitnya hitam kayak Bu Pendeta? Hah? Ada? Enggak ada dong. Nah, siapa di sini yang suka ngeluh rambutnya keriting? Ada enggak? Apa? Eksotis? Iya ya, eksotis ya. Sama dong dengan Bu Pendeta, rambutnya kriwil-kriwil gitu. Nah, siapa di sini yang seneng lihat matanya yang belok? Mbak Indah, Mbak Yohana, ayo, suka dah lihat matanya yang belok. Kedip-kedip, mana matanya? Matanya, kedip-kedip. Iya. Nah, Tuhan tidak melihat hitam kulit kita, enggak, putih kulit kita, enggak. Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan kita harus bersyukur. Oke? Oke. Nah, kita menyanyi hitam atau putih. Ya, kita nyanyi hitam atau putih. Ayo kita nari untuk Tuhan. Adik-adik di rumah, ayo jogetnya mana? Ya.
sehat, ya kan? Biarpun rambut keriting, enggak apa-apa, ya kan? Biarpun kita matanya sipit, aduh kayak ngantuk gitu, enggak apa-apa. Kita tetap memuliakan Tuhan, ya? Oke? Iya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan mau disampaikan oleh Ibu Guru Aprilia. Kita akan sambut dengan pujian. Nabi Nuh anaknya berapa, Mbak? Berapa ya? Berapa ya, Mbak? 3. Ayo. Terus mantunya berapa ya, Mbak? Yo? 3 juga. 3 juga. Selamat dah mereka semua ya. Selamat dong. Selamat dah. Ya kita nyanyi Nabi Nuh. Oke. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera hujan. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Ulangi ya sekali lagi. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera ya hujan. Hujan lebat turunlah, banjir dong. Hujan lebat turunlah. Hujan lebat turunlah. Siapa yang selamat? Orang selamat. Bu Guru silakan. Terima kasih kakak-kakak yang lain. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita berdoa dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Mari kita berdoa, ikuti Kak April berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami terus merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami sungguh-sungguh mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes. Wah, pagi ini pasti adik-adik semangat mendengarkan firman Tuhan dan pastinya sudah duduk di depan HP-nya masing-masing ya, menunggu sekolah minggu GMI Anugerah Ibu Lingga. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita baca ayat hafalan di bawah ini. Ayo dibuka Alkitabnya. Udah bisa baca kan di bawah ini dari mana? Keluaran 19 ayatnya yang ke-5. Dibaca pelan-pelan, ayo dibaca. Sudah? Sudah dibaca? Sudah. Apa pesan firman Tuhannya? Firman Tuhannya mengatakan kalau kita mau taat pada firman Tuhan dan janji Tuhan, maka kita akan jadi anak kesayangannya. Siapa yang mau jadi anak kesayangan Tuhan? Hayo, siapa yang mau? Seperti cerita kakak berikut ini. Nah adik-adik, pada masa itu manusia di dunia ini semakin bertambah banyak, memenuhi bumi. Tetapi bertambah banyaknya manusia, ternyata kejahatan dipenuhi di bumi ini. Wah, mengerikan ya.
semua manusia melakukan kejahatan. Coba adik-adik lihat video berikut ini. Kira-kira kejahatan seperti apa ya yang dilakukan oleh manusia? Oke, sudah dilihat? Sudah tahu kejahatan apa saja yang dilakukan oleh manusia? Nah, tetapi adik-adik, walaupun seluruh manusia di bumi ini melakukan kejahatan, ada satu orang yang takut akan Tuhan, taat pada firman Tuhan, dan dia mengasihi Tuhan. Siapa, Kak? Siapa ya? Siapa kira-kira ya? Dia adalah Nuh. Benar sekali seperti lagu tadi. Dia adalah Nuh. Nuh itu takut akan Tuhan. Bahkan sekelilingnya melakukan kejahatan, dia nggak melakukan kejahatan. Karena Tuhan melihat dari atas manusia melakukan banyak kejahatan, maka Tuhan marah kepada manusia. Tuhan murka kepada seluruh umat manusia. Karena Nuh nggak melakukan kejahatan, Tuhan berkata kepada Nuh, Nuh, ya Tuhan, aku akan memusnahkan seluruh isi bumi ini karena mereka melakukan kekerasan dan kejahatan. Wah, ngeri adik-adik. Tetapi aku perintahkan kepadamu, Nuh. Tuhan perintahkan apa ya? Tuhan berkata seperti ini. Buatlah bagimu sebuah bahtera. Apa itu bahtera ya adik-adik? Ada yang tahu? Kapal besar, Kak. Kapal besar. Benar sekali. Bahtera adalah kapal yang sangat besar. Lihat gambar di bawah ini. Kapalnya besar sekali. Nuh disuruh buat bahtera yang besar itu. Kemudian apa yang dikatakan Nuh? Nuh melakukan yang Tuhan perintahkan. Di mana buatnya, Kak? Dia buatnya di atas. Nah, adik-adik, setelah itu, setelah Nuh mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan, kemudian Nuh melakukan perintah Tuhan. Nuh mencari kayu. Nuh membuat bahtera itu, kapal yang besar itu setiap hari dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Perlu adik-adik tahu, pada saat itu ketika Nuh membuat kapal yang besar itu, kapal yang sangat besar, tiba-tiba teman-teman sekelilingnya mentertawakan Nuh. Hahaha, lihat dia. Bagaimana mungkin di padang gurun yang panas ini ada air? Terus di mana dia mau melayarkan bahtera yang besar itu? Kan gak ada air. Tapi Nuh gak menjadi marah. Dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sampai pada akhirnya kapal yang besar itu selesai dibuat. Nah, kemudian Tuhan berkata kembali kepada Nuh. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan berkata, Nuh, bawalah masuk istrimu, ketiga anakmu. Siapa nama anak-anaknya ya? Ada yang tahu siapa nama anak-anaknya? Tahu, Kak. Siapa nama anaknya? Sem, Ham, dan Yafet. Ketiga anaknya dan ketiga menantunya. Dan jangan lupa Nuh, kamu harus membawa satu pasang setiap makhluk hidup yang ada di seluruh bumi ini. Wah, banyak sekali. Adik-adik mau tahu? Kira-kira sepasang itu siapa aja ya?
Lihat video berikut ini. Nah, setelah Nuh bersama keluarganya dan sepasang makhluk hidup masuk ke dalam bahtera, kemudian Tuhan menutup pintu bahtera itu. Setelah itu datanglah hujan. Setiap hari datang hujan. Selama berapa hari? 40 hari, 40 malam. Tiap hari datang hujan. Asal adik-adik tahu, air menjadi penuh. Rumah tertutup air. Bahkan gunung yang paling tinggi sekalipun digenangi oleh air. Berarti yang di bumi ini mati semua dong. Iya, mati semua. Tapi Nuh beserta dengan keluarganya dan dengan seluruh makhluk hidup, sepasang makhluk hidup, dia aman-aman di dalam kapal yang besar tadi. Karena Nuh melakukan perintah Tuhan. Kemudian setelah hujan 40 hari, 40 malam lamanya adik-adik, beberapa hari kemudian Nuh membuka jendelanya. Dia melihat keluar. Kira-kira sudah surut belum ya air di muka bumi? Belum. Gimana caranya Nuh tahu kalau belum atau sudah surut? Nggak mungkin Nuh turun kan kalau belum surut. Nuh memerintahkan burung merpati. Diterbangkannya burung merpati untuk melihat ke bumi. Kemudian keluarlah burung merpati itu. Lalu tidak lama kemudian burung merpati itu kembali lagi. Itu membuktikan bahwa apa? Bahwa air di bumi belum surut, belum habis airnya, masih tergenang banyak air di bumi. Lalu beberapa hari kemudian adik-adik, Nuh menerbangkan kembali burung merpati. Nah, setelah burung merpati itu diterbangkan, tidak lama kemudian kembalilah burung merpati itu membawa setangkai daun. Itu membuktikan bahwa air yang ada di bumi sudah mulai habis, sehingga tanaman sudah mulai tumbuh kembali. Hore! Mereka sangat senang yang ada di dalam bahtera itu. Dan kemudian mereka keluar pelan-pelan satu persatu, keluarga Nuh, sepasang makhluk hidup itu keluar. Lalu apa yang dilakukan Nuh setelah mereka berada di bumi? Nuh mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Tuhan sangat mengasihi kami. Lalu Tuhan menunjukkan janjinya kepada seluruh umat manusia. Apa janjinya? Janjinya itu berbentuk busur, berada di langit. Apa namanya? Pelangi. Pelangi. Setiap habis hujan kita sering lihat pelangi kan, yang cantik itu warnanya. Itu membuktikan bahwa janji Tuhan yang mengatakan tidak akan ada lagi air bah di muka bumi ini. Nah adik-adik, dari cerita kakak pada pagi hari ini, apa yang mau kita pelajari ya? Yang pertama, kita harus belajar taat. Sama siapa kak? Sama Tuhan. Kemudian siapa lagi? Sama papa mama, sama ibu guru, sama pemerintah negara kita. Apalagi sekarang di luar
lagi banyak virus corona. Apa yang kita lakukan? Harus mengikuti peraturan dari pemerintah. Kalau disuruh pakai masker, pakai masker. Kemudian kita belajarnya nggak bisa tatap muka sama guru kita. Apa yang kita lakukan? Kalau gurunya ngasih tugas dari handphone, tik, kita harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Nggak boleh sambil mengeluh. Ah, capek, kerjain tugas terus. Itu namanya bukan anak yang taat. Kemudian kalau taat sama Tuhan seperti apa dong? Kalau taat sama Tuhan, kalau pada hari Minggu disuruh sama orang tuanya, jangan lupa nanti jam 9 sekolah Minggu. Capek Pak, capek Ma, itu namanya nggak taat. Kalau anak yang taat mau duduk diam mengikuti ibadah sekolah Minggu. Itu yang pertama, harus taat. Kemudian yang kedua apa adik-adik? Yang kedua adalah percaya pada janji Tuhan. Kalau kita percaya sama janji Tuhan bahwa Tuhan akan terus menjaga melindungi kita, maka Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama kita, asalkan kita terus memohon dalam doa kepada Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kakak tutup cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak punya tugas untuk adik-adik yang di rumah. Tugasnya apa? Tugasnya adalah adik-adik diharuskan untuk menggambar perahu. Ayo, yang cantik ya, nggak boleh dibantu papa mamanya. Belajar buat sendiri, terus ada hiasan pelanginya, diwarnai, lalu dikirimkan ke grup gereja. Minta tolong papa mamanya untuk fotoin. Ayo, lebih semangat lagi dong ikut sekolah minggunya walaupun kita ibadah online. Oke? Oke, kita mau tutup ibadah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk kami menjadi anak yang taat dan percaya sama janji Tuhan. Seperti tokoh Alkitab tadi ya Tuhan, yaitu Nuh. Ajari kami Tuhan untuk terus menjadi anak yang dengar-dengaran lewat cerita firman Tuhan yang terus kami dengarkan. Ampuni kami Tuhan apabila Tuhan melihat kami sering tidak melakukan perintah Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, dan biarlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayo kakak-kakak bergabung kembali. Nah, adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Nah, saatnya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apa? Persembahan. Persembahannya dikumpulin dulu di rumah. Nanti boleh dikirim ke gereja, ya, supaya bisa diwartakan untuk minggu ke depannya. Oke, siapkan persembahannya. Kita iringi persembahan kita dengan pujian kasihnya seperti sungai. Oke? Ya, kita sambil nari ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai
kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang sebagai anak yang mau ikut perintah Tuhan, kita mau berdoa. Oke, kita mau berdoa ya. Nanti kakak-kakak semuanya yang ada di sini juga berdoa. Kita mau berdoa bersama-sama. Yang pertama berdoa untuk apa ya Kak? Yang pertama kita mau berdoa untuk kesehatan kita. Kita bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan memberikan kesehatan. Yang kedua, kita mau berdoa untuk kakak-kakak guru sekolah minggu GMI Anugerah Lubuk Linggau. Yang ketiga, kita mau berdoa untuk papa mama dalam usaha pekerjaan. Yang keempat, kita mau berdoa untuk kota kita tercinta, kota Lubuk Linggau, supaya dipulihkan oleh Tuhan dari virus corona. Oke? Yuk lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Ayo kakak-kakak juga berdoa dengan mengeluarkan suara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu kalau pada saat ini kami boleh terus merasakan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan boleh terus memberikan kami kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan, sekalipun mungkin kami ibadah secara online. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan setiap doa-doa kami, kiranya Tuhan yang melayakkan kami, Tuhan yang memimpin menyertai kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh terus merasakan kesehatan kekuatan daripada Tuhan, dan kami memohon terus kepadamu Tuhan, kiranya berkat kesehatan boleh terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak guru sekolah minggu GMI Anugerah Lubuk Linggau. Kami mau menyerahkan kakak-kakak kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus perlengkapi, Tuhan terus tambahkan hikmat dalam melayani Tuhan, untuk melayani anak-anak di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk anak-anak sekolah minggu GMI Anugerah Lubuk Linggau. Sekalipun sampai saat ini kami belum bisa berkumpul bersama, memuji Tuhan bersama, bergandengan tangan bersama, tapi kami yakin dan percaya Tuhan juga boleh memelihara anak-anak kami GMI Anugerah Lubuk Linggau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk orang tua kami masing-masing, kiranya Tuhan yang terus memberkati, menyertai dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa, menyerahkan kota kami, kota Lubuk Linggau ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pulihkan kota kami, sehingga kami boleh beraktivitas seperti biasa. Berkati pemimpin pemerintahan kami, berkati para dokter yang terus berada di bagian terdepan. Tuhan urapi, berikan kekuatan, berikan hikmat, kesehatan, untuk mereka boleh melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa negeri kami, kota kami akan Tuhan pulihkan tepat pada waktu Tuhan. Dan ajari kami terus untuk menantikan janji Tuhan, bahwa janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami dan seruan kami. Biarlah setiap kerinduan kami ini boleh Tuhan jawab tepat pada waktunya, dan ajari kami untuk mengerti, memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkat dari Ibu Pendeta. Kita terima berkat daripada Tuhan. Maka Allah yang penuh damai sejahtera akan menyertai kita sekalian, mulai pagi hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa So
ingat ada PR buat Bahtera dan yang ada pelanginya. Kirimkan ya sama mama papa ke grup gereja. Nah, Ibu Pendeta masih ingat semuanya yang kumpul PR pada bulan-bulan yang lalu mulai bulan 3, dia sudah disiapkan bingkisan dan nanti akan diantar. Sembari Pak Pendeta bersyukur, sebentar lagi Pak Pendeta di bulan Oktober ulang tahun. Jadi bingkisannya dari Pak Pendeta. Oke, tapi jangan kecil hati yang belum ngirim PR-nya. Nanti kalau PR-nya dibuat, ada loh sponsor kita yang dikirim Tuhan. Siapa dia? Hadiahnya dari Ibu Indah. Selamat hari Minggu. Selamat berbahagia bersama dengan keluarga. Sehat-sehat selalu ya, Dek. Tuhan Yesus memberkati.